Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 221506127 dari kelas PSTC Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah yang akan saya konversi, yaitu mata kuliah Software Testing and Quality Assurance. Di sini saya akan mengkonversinya pada program MSIB, yaitu Bangkit Akademi Batch 2 oleh Yayasan Decoding Indonesia. Langsung aja, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu Bangkit Akademi. Jadi mitra MBKM saya yaitu Bangkit Akademi bekerja sama dengan Yayasan Decoding Indonesia. Di sini terdapat tiga course yaitu Android Developer, lalu ada Machine Learning, dan yang terakhir ada Cloud Computing. Nah, program yang saya ambil ini adalah course Android Development, yaitu untuk mengembangkan tampilan saya di bidang pengembangan aplikasi Android. Program ini memberikan pelatihan mendalam tentang teknologi dan tools yang digunakan di industri, serta mempersiapkan saya untuk menjadi profesional di bidang ini. Oke, lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang software testing and quality assurance, yang mana software testing and quality assurance mempelajari proses dan teknik yang digunakan untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Fokus utamanya dari mata kuliah ini adalah untuk menguji perangkat lunak, untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat, serta memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai efisiensi dan standar kualitas yang ditentukan. Materi yang dipelajari mencakup berbagai teknik pengujian seperti unit testing, integration testing, dan sistem testing, serta penerapan automate testing untuk meningkatkan efisiensi. Nah, hubungan dari mata kuliah yang saya ambil ini dengan program MSIB saya itu apa sih? Jadi hubungan antara mata kuliah saya dengan Android Developer yang saya ambil di Bangkit Academy adalah dalam pengembangan aplikasi Android, di mana di Android Developer saya belajar bagaimana membuat aplikasi Android yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara di mata kuliah Software Testing dan Quality Assurance sendiri, saya mempelajari cara memastikan aplikasi yang saya buat bebas dari bug dan memenuhi standar kualitas. Dengan mempelajari software testing, saya dapat menguji aplikasi Android yang saya buat secara manual dengan kode pemrograman yang sudah saya buat. Sebelum saya masuk ke implementasi aplikasinya, di sini saya akan membahas dulu beberapa course yang saya pelajari selama saya mengikuti program MSIB Bangkit Academy ini. Nah, ini adalah beberapa course yang saya pelajari. Di sini ada 8 course. Yang pertama yaitu memulai pemrograman dengan Kotlin, lalu belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, lalu belajar fundamental aplikasi Android, lalu belajar pengembangan aplikasi Android intermediate, lalu ada belajar dasar AI, lalu belajar penerapan machine learning, lalu ada capstone atau final project, dan yang terakhir ada soft skill dan career development. Nah, untuk implementasi nanti yang akan saya paparkan adalah dari materi belajar fundamental aplikasi Android. Yang mana untuk dari semua course ini, setiap akhirnya akan diberikan tugas yaitu membuat aplikasi, yang mana aplikasinya itu nanti akan direview oleh mentor. Nah, sebelum kita mengumpulkan aplikasi tersebut, pasti ada dong yang namanya kita itu mengecek secara manual, apakah aplikasi kita berjalan atau tidak. Ini adalah contoh dari belajar aplikasi fundamental, yaitu membuat aplikasi decoding event, yang mana ini adalah contoh reviewnya. Kalau dia diterima, maka di sini akan ada tulisan diterima. Kalau dia tidak sesuai atau tidak memenuhi, maka dia akan ditolak. Nah, dari pemaparan tadi yang saya paparkan, saya menyimpulkan bahwa mata kuliah software testing ini adalah mereview apakah aplikasi yang saya buat itu berjalan dengan lancar atau tidak.
baik itu di review secara manual ataupun menggunakan aplikasi. Tapi di sini saya mereviewnya, mengetesnya yaitu dengan manual. Langsung aja kita ke implementasinya. Nah, ini di sini sudah ada aplikasi decoding event yang mana isinya adalah event-event yang akan datang dan event-event yang sudah selesai. Di aplikasi ini sendiri itu hmm, kita disuruh membuat aplikasi ini bisa berubah mode, yaitu mode dark dan mode light. Nah, untuk mengetes modenya ini sendiri, pasti kita mengetes sendiri dong, apakah dia berjalan lancar atau tidak. Nah, di sini adalah contoh implementasi paper testingnya. Jadi kita mengetes sendiri aplikasi kita apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, di sini ini kan mode terang. Kalau ingin berubah ke mode gelap, kita klik aja buttonnya di sini. Nah, ini dia aplikasinya langsung berubah ke mode gelap. Berarti ini termasuk tesnya sudah berhasil gitu. Nah, kalau dia tesnya waktu kita tes itu tidak berhasil, kita bisa mengaturnya di kode pemrograman yang ada di sini. Ini untuk yang mode dark ini, saya atur di setting fragment. Sabar, kita cari dulu. Setting fragment. Oke, di sini setting. Nah, ini ada setting fragment. Nah, di sini sendiri ada pengaturannya. Kita baca dulu. Nah, di sini ini ada view model, save them setting is dark mode. Jadi dia menyimpan pengaturan tema. Jadi pengaturan temanya itu disimpan di sini. Lalu untuk mengatur modenya itu ada di fungsi ini. Set them is dark mode. Nah, eh fungsi set them ini sendiri untuk apa sih? Jadi fungsi ini untuk mengubah mengubah tema aplikasi. Lalu di sini, nah di sini di baris 51 dan 53 ini itu ada untuk kata-kata mode night yes dan mode night no. Ini yang di baris 51 ini digunakan untuk mengaktifkan mode gelap dan yang bawah ini digunakan untuk mengaktifkan mode terang. Jadi kalau misalnya waktu kita mereview, mengetes di mode ini ada kesalahan atau tidak sesuai, berarti di kode pemrograman yang ada di setting fragment ini ada kesalahan seperti itu. Nah, lagi di sini juga saya akan mengetes yaitu favorit. Kita buka dulu di sini di favorit event. Sebentar, agak lama. Nah, di favorit event ini ada dua favorit. Ini saya hapus dulu, biar nanti bisa lihat perbedaannya. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini di button, sorry. Oke, ini di button start ini kita klik. Nah, sampai dia berubah. Lalu kita back. Nah, ini kan tadi di sini event favoritnya ada dua ya. Ketika event favoritnya itu diklik, dia bisa menghapus dan menambahkan event favorit. Jadi ini termasuk cara mengetes apakah
kode pemrograman favorit kita itu berjalan atau tidak. Nah, ini kita udah unfavorit. Kita lihat. Nah, di sini favoritnya kosong kan? Itu kita menyimpan repositorinya ada di database, yaitu di saya buat kodenya di sebentar, saya cari dulu. Nah, di event DAO di sini. Nah, jadi di sini itu menyimpan database dari si favorit itu sendiri. Jadi ketika kita mengklik button favorit, dia akan masuk otomatis ke laman favorit di sini. Jadi kalau nggak diklik, dia nggak akan ada, uh, dia nggak akan masuk ke event favorit di sini. Dan juga kita juga harus mengetes apakah ketika button tadi itu di unfavorit, dia ngebug atau tidak di sini. Apakah dia tetap ada atau dia berhasil gitu. Jadi itu memerlukan testing yang mana aplikasi ini bisa berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Dan untuk menjalankan aplikasi ini sendiri, di sini ada yang namanya uh, boot, yang mana di sini di sini kayak mengeluarkan kata-kata apakah ini tuh sukses atau tidak, valid atau tidak gitu. Jadi untuk meran aplikasi ini sendiri juga membutuhkan yang namanya testing, apakah dia berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, kalau dia berjalan dengan lancar, akan ada tulisannya boot sukses seperti ini dan aplikasinya dapat keluar di emulator seperti itu. Itulah penjelasan dari saya tentang hubungan mata kuliah yang saya konversi dengan eh, kuliah MSIB saya di Bangkit Academy dengan course Android Development. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dikonversi dengan mata kuliah yang saya ambil. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.